Assalamualaikum. Oke, perkenalkan saya Fitra Ramadhani dari kelas 11 IPS 4. Oke, di sini lanjut part 2 dari video sebelumnya, di mana video kali ini ada di Benteng Faderberg yang tidak jauh dari vlog sebelumnya. Oke, mari kita lanjut saja bagaimana isinya. Jangan lupa dipelajari juga untuk saya pribadi. Terima kasih. Bye bye. Selamat menonton, guys. Yang memiliki Benteng Faderberg ditetapkan sebagai cagar budaya tanggal 22 Juni 2010. Kini Benteng Faderberg dapat dikunjungi masyarakat umum dan menjadi tempat wisata edukasi populer. Kabarnya Benteng Faderberg mulai dibangun pada tahun 1745 oleh VOC selaku penguasa Hindia Belanda pada masa tersebut. Pada mulanya gubernur membangun benteng ini untuk sekelompok pasukan yang ditempatkan di benteng untuk mempertahankan dan melawan musuh. Penempatan benteng ini sendiri tidak hanya berfungsi untuk mengamankan daerah, tetapi juga untuk mengawasi keraton. Oleh karena itu, benteng ini dibangun di dekat pusat keraton Kasunanan Surakarta. Harapannya, jika terjadi hura-hura di lingkungan sekitar keraton, maka pasukan tersebut dapat langsung turun ke lapangan. Berkaitan fungsi militernya, benteng ini kemudian menjadi bagian dari jaringan utama pertahanan militer kolonial Belanda. Barulah pada tahun 1756, Benteng Faderberg ini menjadi nama benteng yang kita kenal hingga masa kini. Pada masa itu, benteng dibangun kembali untuk diperluas dan mendapat nama yang berarti benteng kukoh. Benteng terus mengalami pembangunan. Pada tahun 1891, pembangunan tangsi dan kadang kuda dilakukan. Lalu pada tahun 1896, bangunan keraton residen ditambahkan di luar lokasi benteng. Gedung kantor residen berfungsi sebagai pusat administrasi serta tempat tinggal dan keraton residen Surakarta. Saat Indonesia merdeka pada tahun 1945, benteng pun beralih fungsi dan digunakan sebagai markas TNI Nasional. Jika Anda berkunjung ke sana, pasti sangat tertarik dengan kisah Benteng Faderberg Solo ini. Selain berguna untuk mengawasi pemerintahan di Surakarta, benteng ini juga dijadikan sebagai tempat berpesta para tentara kolonial waktu itu. Bahkan dipakai sebagai tempat penyiksaan pada bangsa pribumi. Pernah terjadi pertempuran sengit antara rakyat Indonesia dibantu TNI dengan pasukan Belanda untuk merebut benteng ini. Dalam pertempuran itu, banyak rakyat yang gugur, bahkan para wanita. Karena itu, dibangunlah Tugu Prasasti di sebelah selatan benteng, tepatnya di halaman kantor koperasi. Hal ini dilakukan untuk mengenang jasa-jasa pejuang yang telah gugur di medan pertempuran dalam merebutkan Benteng Faderberg. Juga pada tahun 1942, Belanda menyerahkan Benteng Faderberg ke tentara Jepang. Lalu pada 1945, ketika Indonesia merdeka, benteng tersebut jatuh ke pihak Indonesia dan dimiliki oleh warga sipil. Namun, pada 1970 hingga 1980-an, Benteng Faderberg digunakan untuk pelatihan prajurit dan pusat brigadir. Hingga tahun 1986, Benteng Faderberg ditempati oleh TNI selaku Badan Pertanahan dan Keamanan RI. Juga manfaat dari benteng ini sebagai tempat tawanan orang Belanda dan orang Indonesia yang mulai melawan Jepang. Benteng Faderberg juga digunakan pula sebagai markas dan juga sebagai gudang senjata serta amunisi tentara Jepang. Benteng ini juga berguna untuk keperluan militer yang dibuat untuk keperluan pertahanan sewaktu dalam peperangan. Benteng sudah dibangun oleh umat manusia sejak ribuan tahun yang lalu dalam berbagai bentuk dan pada akhirnya berkembang menjadi bentuk yang sangat kompleks. Ya guys, kalian udah dengarkan penjelasannya dan beberapa sejarah yang ada di Benteng Faderberg ini sendiri.
guys, sebelumnya terima kasih udah mendengarkan vlog ini untuk part yang kedua dari part sebelumnya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin untuk video kali ini aku tutup dulu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.